Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam Minggu Advent yang keempat hari ini, dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang motivator yang sudah mengelilingi dunia ini untuk menjadi motivator, memotivasi bagi orang-orang yang mungkin bisa kita katakan belum bisa move on dari segala apa yang dia alami dalam proses kehidupan. Mungkin kita pernah membaca sekalipun sekilas tentang seorang Nick Vujicic, atau dalam nama aslinya Nicholas James Vujicic. Ia adalah seorang pemuda yang dilahirkan di Australia, di Melbourne. Awalnya orang tuanya seperti menolak kelahirannya karena dia dilahirkan tanpa lengan dan tanpa kaki. Tentu kita sudah bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh orang tua Nick tersebut. Mereka pasti memiliki pikiran yang kacau. Mereka pasti seolah-olah menolak. Mungkin banyak di pikiran mereka seperti mereview kembali apa yang telah kami perbuat kepada Tuhan, dosa-dosa apa yang telah kami lakukan sehingga Tuhan seperti menghukum kami. Banyak pikiran kalut, banyak pikiran kacau yang muncul dari pikiran orang tuanya, karena mereka mengalami hal yang bisa kita katakan di luar dari apa yang mereka bayangkan tentang kehidupan ini. Bukan hanya orang tuanya, bahkan Nick sendiri seperti terasing. Bahkan Nick sendiri seperti dikucilkan. Dia tidak pernah diterima di tengah-tengah lingkungannya, karena memiliki postur tubuh
tidak seperti layaknya manusia pada umum. Saudara-saudara, tentu ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka hal yang sama juga akan terpikirkan dalam pikiran kita. Ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengalami penolakan yang sama, mengalami hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Bahkan orang tuanya sempat pasrah, bahkan orang tuanya sempat seperti putus asa, seolah-olah tidak ada lagi yang namanya titik terang, seolah-olah tidak ada lagi yang namanya harapan di dalam hidup mereka, seolah-olah janji sukacita itu sudah pupus dari harapan-harapan mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, memang dalam kurun waktu yang begitu lama dia harus mengalami penolakan-penolakan itu. Dalam kurun waktu 33 tahun, orang tuanya harus selalu berpikiran yang tidak-tidak. Tapi dalam usianya yang ke-33 tahun, ternyata Tuhan mulai menunjukkan ada seberkas cahaya terang. Ada sebuah harapan indah. Ada sebuah sukacita yang mulai dimunculkan, mulai dihadirkan di tengah-tengah keluarga mereka melalui seorang Nik dengan kondisi tubuh yang demikian. Tuhan akhirnya memakai dia dalam usia 33 tahun. Bukan kondisi fisiknya yang diubahkan Allah, tetapi di dalam kekurangannya itulah, di dalam kelemahannya itulah Tuhan memampukan dia, Tuhan memakai dia untuk menjadi motivator bagi orang-orang lain yang sedang mengalami kebimbangan tentang sukacita, tentang harapan-harapan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, memang sudah hal yang lazim, bisa kita katakan di dalam kehidupan kita ini. Ketika harapan itu sudah pupus, ketika iman sudah tidak lagi mampu mengangkat kepala ini untuk selalu menengadah ke atas, maka memang tidaklah mungkin kita boleh selalu menghidupi kehidupan ini dengan baik. Tentu saya uduk dohita, tentu saya babiar dohita, tentu dengan keputusasaan kita akan menjalani kehidupan ini, bahkan untuk bermimpi, bahkan untuk berharap sekalipun, mungkin kita sudah mengubur semua itu dalam-dalam, karena pikiran kita mengatakan tidak mungkin lagi ada harapan, tidak mungkin lagi ada mujizat di dalam kehidupan ini. Bahkan sekalipun firman selalu diperdengarkan, bahkan sekalipun Injil selalu diperdengarkan di dalam kehidupannya, maka dia akan menganggap itu hanya sebuah pepesan kosong semata. Maka dia akan menganggap itu hanya seperti sebuah cerita dongeng. Jangankan untuk mempercayainya, untuk menerimanya pun pasti dia sudah tidak lagi akan mau membuka hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang kemudian disuarakan Paulus di dalam Advent yang keempat ini, di dalam pengalaman imannya, di dalam perjumpaannya dengan Yesus Kristus, bahkan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata disinilah dia kemudian mulai menyelami segala penggenapan janji-janji Allah itu.
Ternyata disinilah dia mulai menghidupi kembali bagaimana kebenaran Injil itu mampu mengangkat kehidupannya, mampu menopang kehidupannya. Apalagi dia merasakan besarnya kemurahan Allah itu, besarnya pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Sekalipun dia memiliki masa lalu yang begitu kelam, tapi ternyata Tuhan tidak melihat itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan memandang jauh ke depan. Tuhan melihat bagaimana orang-orang yang mau diubahkan dan mau memberikan hidupnya menjadi berkat, maka kepada orang-orang itulah akan semakin dilimpahi rahmat dan karunia dari Allah. Inilah prinsip yang dilihat Rasul Paulus selama dia menerima Kristus Yesus, bahkan selama dia menjalani pemberitaan Injil itu. Sekalipun banyaknya penolakan, sekalipun banyaknya tantangan, sekalipun nyawanya yang menjadi taruhannya, tetapi dia mampu melihat lebih besar dari semua itu. Ternyata telah aku terima, telah aku rasakan ketika aku bertemu dengan Kristus Yesus. Maka disinilah saudara-saudara, pengalaman iman inilah yang kemudian dia bagikan kepada jemaat-jemaat di Roma, juga kepada kita yang hadir dalam ibadah hari ini. Seperti lagu-lagu pujian tadi yang kita kumandangkan, ketika kita telah bertemu dengan Kristus, maka keluh kesah tidak akan ada lagi. Maka beban hidup bukan lagi menjadi persoalan besar. Maka segala kesesakan tidak lagi mentok, tidak lagi buntu, hanya tersimpan di dalam hati kita saja. Tetapi sudah ada Kristus, tetapi sudah ada Allah, tetapi sudah ada Roh Allah yang akan memampukan kita, memberikan solusi, bahkan mengarahkan kehidupan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Paulus mau membagi kembali pengalaman imannya, mulai dari pertemuannya dengan Yesus Kristus, mulai dengan bagaimana tantangan yang dia hadapi, proses kehidupan yang tidak menentu, bagaimana proses kehidupan yang mungkin bisa kita katakan selalu banyak penolakan, lebih banyak duka citanya, banyaknya kesusahan, tapi dia mampu melihat ternyata inilah cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya. Ternyata inilah cara Tuhan untuk selalu aku membuat bersyukur. Bahkan bukan lagi mengandalkan kekuatanku, tapi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Saudara-saudara, memang ketika Tuhan Yesus dilahirkan, tidak ada yang istimewa di dalamnya. Ketika Yesus menginjak masa remaja, tidak ada hal yang istimewa di dalamnya. Tapi ketika Yesus mulai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, mulai memberitakan kebenaran Injil, mulai memberitakan jalan kebenaran, mulai memberikan motivasi, mengarahkan kehidupan orang-orang kepada kehidupan yang lebih baik. Disinilah nama Yesus kemudian mulai diperhitungkan, kemudian mulai dikenal oleh orang lain. Bahkan bisa kita katakan menjadi puncak klimaks dari iman orang Kristen adalah ketika Yesus mati di kayu salib, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, dan ketika Roh Kekudusan itu telah membangkitkan dia, maka disinilah kemudian orang-orang semakin mengenal
bahkan mereka mulai menyelidiki. Ternyata apa yang berlaku dalam kehidupan Yesus Kristus ini bukan adalah hal yang baru. Ini bukan hanya yang mereka temukan pada saat itu saja, tapi jauh sebelumnya ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Mulai para ahli menyelidiki kembali garis keturunan. Benar ternyata dari tunggul Isai akan lahir seorang penyelamat. Dari keturunan Daudlah yang akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang kesusahan. Peristiwa kebangkitannya kemudian menyempurnakan segala penggenapan-penggenapan di dalam nubuatan itu. Maka disinilah kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Roma, juga kepada orang-orang yang telah mendengarkan firman ini. Bukan hanya kami, bukan hanya mereka yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, mereka yang telah dipilih oleh Allah, tapi kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Kita juga adalah orang-orang yang telah dilayakkan oleh Allah. Kita juga adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk menerima kemurahan karunia Allah, berkat rahmat sukacita Allah di dalam kehidupan kita ini. Kita semua telah ditetapkan menjadi orang-orang yang juga telah dipilih Allah dan juga akan menerima kemurahan dan karunia Allah. Untuk itulah Paulus mulai mengajak untuk mengubah kehidupan ini, untuk hidup dengan jalan yang lebih baik, untuk mulai melihat jauh ke depan. Bukan hanya tentang kelahirannya lagi, tapi kebangkitannya lah. Bukan hanya tentang kelahirannya lagi yang menjadi fokus kita, tapi juga kebangkitannya menjadi titik klimaks dari iman orang-orang Kristen. Maka dengan pemahaman ini, Paulus mau mengajak kepada mereka, kenali dengan baik, yakini dengan imanmu tentang segala janji-janjinya, supaya engkau bisa menyambut dia dengan sukacita, supaya engkau bisa menerima dia dengan penuh sukacita, bahkan supaya engkau bisa menghidupinya dengan segala kemurahan Allah. Paulus mengajak kepada setiap jemaat untuk mulai menghidupi kasih karunia Allah ini, untuk mulai menghidupi rahmat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Juga tentang damai sejahtera tadi, Paulus mau mengajak, engkau telah diperdamaikan, maka hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Engkau telah diperdamaikan, maka hidupilah damai sejahtera itu di dalam kehidupan. Tidak lagi kehidupan yang diperhamba oleh dosa, tidak lagi kehidupan yang diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi, tidak lagi diperbudak oleh segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran Injil harus mampu mengubahkan kita. Kebenaran Injil harus mampu semakin menyempurnakan iman kita. Dan itu yang selalu kita rayakan setiap tahun. Ketika kita merayakan Natal, ini bukan hanya sekedar memperdengarkan kembali isi Alkitab, isi firman Tuhan, tapi bagaimana kita harus mulai menghidupinya, tapi bagaimana kita harus memulainya kembali di dalam kehidupan kita ini, supaya semakin sempurnalah iman kita, pengenalan kita, maka semakin sempurna juga lah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita ini.
Kalau kita mau berbicara tentang penyertaan Tuhan, kita bisa melihat apa yang dikatakan di akhir dari Injil yang selalu diperdengarkan kepada kita. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 21 mengatakan kepada kita, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Katanya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang mau kita lihat ternyata ketika Injil diperdengarkan, ketika Injil telah diberitakan untuk dihidupi, untuk digenapi di tengah-tengah dunia ini, ternyata bukan kita sendiri yang berjalan untuk melaksanakannya, tapi kasih karunia Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua di dalam melaksanakan kebenaran-kebenaran Injil ini. Maka mari milikilah pemahaman iman yang demikian, pengalaman iman yang benar-benar dilahirkan, bukan hanya dari peristiwa kelahirannya saja, tapi haruslah sampai kepada peristiwa kebangkitannya yang menjadi puncak dari iman orang-orang Kristiani. Dan kita harus mulai menghidupinya, mulai mengimaninya dengan baik, supaya benarlah seperti yang dikatakan dalam topik minggu kita hari ini. Kita bisa menyambut dia dengan penuh sukacita. Kita bisa menyambut dia yang telah dijanjikan Allah di dalam kehidupan kita ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara, sambutlah dia dengan penuh sukacita. Sambutlah berita Injil dengan penuh sukacita. Sambutlah segala kemurahan, kasih karunia Allah dengan hati yang bersyukur dan tetap di dalam pengharapan kepadanya. Supaya kita yang telah dipilihnya, kita yang telah ditebusnya, juga sampai kepada penerimaan mendapatkan kasih karunia, rahmat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa.